Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa, kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, refleksi dan keseimbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Eko Aprianto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Seperti yang telah kita pelajari bersama, beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara ada yang pertama, pendidikan sesuai dengan kodrat anak. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Tiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Empat, bukan tabula rasa. Lima, budi pekerti. Dan ada juga trilogi dari Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mbangun karsa. Baik, akan kita bahas satu persatu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan sesuai dengan kodrat anak itu dapat diartikan anak itu merdeka batin dan merdeka lahir. Merdeka batin artinya pendidikan, merdeka lahir artinya pengajaran, sehingga dapat disimpulkan manusia merdeka adalah bahwa tidak tergantung pada orang lain, bersandar pada dirinya sendiri sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak adalah kodrat bermain, pikiran, perasaan, tenaga, kemauan yang tertuang dalam cipta, rasa, dan karsa melekat pada anak, melekat pada permainan anak dan dapat sebagai pembelajaran. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun adalah segala kodrat anak agar selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun warga masyarakat. Pendidikan menuntun tumbuh kodratnya pada anak, memperbaiki laku anak. Anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang dapat digambar oleh orang dewasa. Anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun dan memfasilitasi dan membentuk anak, menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya sehingga menjadi manusia seutuhnya. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan watak atau karakter, adalah suatu bersatunya harmonisasi gerakan, pikiran, perasaan sehingga menimbulkan semangat. Budi artinya pikiran atau perasaan atau kehendak, pekerti adalah tenaga. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran selama ini saya seringkali hanya memperhatikan kecakapan akademis saja. Pembelajaran yang terpusat pada guru, memberikan materi sesuai dengan target yang telah direncanakan tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh anak. Seringkali saya masih memaksakan anak untuk menguasai satu pembelajaran dan tujuannya adalah mencapai KKM yang telah disepakati atau telah diharapkan. Namun seringkali tidak merefleksi pembelajaran sehingga keberhasilan proses tidak saya ketahui. Di dalam pembelajaran, sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih berpendapat bahwa hasil akhir pembelajaran adalah dengan adanya nilai yang bagus, tanpa memperhatikan proses, sehingga dalam pembelajaran saya masih sering sekali menganggap anak yang nilainya baik adalah anak yang pintar, dan sebaliknya menganggap anak yang nilainya jelek adalah anak yang bodoh. Hal ini akan berakibat memunculkan kepercayaan diri anak akan berkurang, merasa dirinya kurang mampu dalam menerima pembelajaran. Dalam pembelajaran juga, saya kurang berinteraksi dengan murid. Kurang adanya kedekatan emosional, sehingga berakibat penerapan karakter tidak berjalan. Siswa pasif dalam belajar, sering
kali masih menggunakan ancaman untuk mengkondisikan kelas, memberikan hukuman kepada siswa dengan tujuan memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 tahapan yang sudah saya kemas, sudah saya terapkan di pembelajaran saya. Yang pertama adalah pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pendidikan yang memerdekakan. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang menuntun. Dalam pembelajaran, setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya semakin sadar bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, juga memiliki kekurangan masing-masing. Namun saya percaya, dengan memberikan kebebasan mengeksplor lebih banyak lagi, maka potensi pada diri anak akan muncul sesuai dengan bakat anak tersebut. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata pendidikan itu menuntun. Pendidikan menuntun, saya menyadari setiap sebagai seorang pendidik tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk diikuti para peserta didik. Memberikan materi tanpa memperhatikan minat dan bakat akan membuat peserta didik tertekan, sehingga saya akan menuntun bakat dan minat siswa dan membuat suasana belajar yang menyenangkan. Karena saya paham masa anak-anak adalah masa yang bermain dan mengembangkan bakatnya. Di sini peran guru harus bisa menjadi model yang baik dalam penanaman budi pekerti yang baik. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan memerdekakan anak. Pendidikan yang memerdekakan anak, setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Seperti contoh, ada satu anak yang memiliki gaya belajar audio, ada anak yang memiliki gaya belajar visual, atau bahkan anak yang memiliki gaya belajar audio visual. Tak sering juga kita lihat banyak anak juga yang lebih mementingkan gaya kinestetik yang kuat. Dari berbagai kondisi ini, seorang guru harus bisa mendesain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik tersebut. Sehingga strategi yang dapat saya ambil dengan mengidentifikasi awal dulu karakteristik setiap peserta didik. Ini tentunya bekerja sama dengan orang tua dan melihat latar belakang orang tua. Kemudian mengetahui hambatan selama pembelajaran. Ini sangat penting bagi saya untuk menentukan pembelajaran yang sesuai yang saya terapkan kepada anak. Yang ketiga, kemajuan tingkat belajar anak. Jadi merefleksi kemajuan tingkat belajar anak. Melakukan pendekatan dengan metode belajar yang kreatif sehingga membuat peserta didik senang semangat dalam belajar. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam perbuatan maupun perkataan. Merancang pendidikan yang berpusat pada siswa yang menyenangkan, melakukan pembiasaan karakter secara berkesinambungan, melakukan pendekatan dengan peserta didik, berbagi cerita dan memberikan motivasi. Mengenal karakter anak dan latar belakang anak dengan menjalin komunikasi dengan baik bersama orang tua, memfasilitasi sesuai dalam mengembangkan potensi kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Bapak guru, Bapak Ibu guru yang hebat, demikian tadi tentang tugas di modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru pemuda. Terus bergerak wujudkan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.